Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ketiga ini kita akan membuat tombol next dan tombol back. Setelah sebelumnya di sesi 2 kita telah berhasil membuat perubahan warna tombol, dan ketika diklik akan masuk ke slide yang dituju. Ketika kita klik tombol home akan kembali ke menu utama. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah ketika di tombol materi ini diklik, ya, jadi materi ini akan ada beberapa halaman. Misalnya ini adalah materi 1, nanti akan muncul materi 2, dan akan muncul materi 3. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat backdrop materi ini menjadi 3 slide, ya, atau menjadi 3 backdrop. Jadi nanti ada materi 1, materi 2, dan materi 3. Materi 1 nanti butuh tombol next untuk ke materi 2, materi 2 butuh next untuk ke materi 3, dan materi 3 butuh tombol back untuk ke materi 2, materi 2 butuh tombol back untuk ke materi 1. Baik, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menduplikat backdrop materi, ya. Silakan klik stage, kemudian pilih backdrop. Nah, di materi ini kita bisa tambahkan keterangan, ya, biar mudah. Misalnya ini adalah materi untuk halaman 1, ya. Kita bisa kasih nama, misalnya ini adalah materi 1. Ini untuk membedakan saja, materi 1, dan kita duplikat. Nah, ini berarti adalah materi untuk halaman 2, materi halaman 2. Ini kita duplikat. Ini adalah materi untuk halaman 3. Oke, jadi backdrop materi ada 3, 1, 2, 3. Selanjutnya kita kembali ke kode. Nah, kalau kita lihat kerjaannya, ini adalah materi. Di sini baru muncul materi 1, sehingga kita membutuhkan tombol next untuk ke materi 2 dan ke materi 3. Maka yang harus kita lakukan adalah di backdrop materi 1 ini sudah aktif, kita tambahkan sprite baru, yaitu tombol next. Saudara bisa mencari di internet, ada banyak button tombol next, ya. Misalnya dari saya ini choose sprite, tapi kita pilih yang upload sprite karena kita punya tombol sendiri, ya. Seperti ini, misalnya saya pilih yang next ini, open, masuk. Nah, sehingga di sini sudah muncul, ya. Ini ada sprite-nya, ini namanya next. Kita ubah ukurannya, ini jelas terlalu besar, mungkin kita ubah 20, ya. Kita letakkan di sini, ya. Ini juga masih terlalu besar, hanya 10, atau kita buat 15. Nah, tombol next ini kita kasih tombol next saja, ya, bukan next 1. Nah, harapannya sama seperti yang lain, ketika dia disorot maka akan berubah warna, sehingga kita lihat dulu customnya, dia harus punya 2 warna. Klik next, kemudian kita pilih custom. Nah, ini next 1, ya, warnanya adalah hitam. Mungkin kita bisa ganti dengan warna lain, ya. Kita klik gambar ember, kemudian kita pilih warna lain, ya. Coba misalnya kita pilih warna ini. Oke, ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita duplikat biar nanti ada perubahan warna. Ketika disorot dia berubah warna yang berbeda, misalnya saya pilih kuning, ya, kurang kelihatan, ya.
pilih kuning yang ini ya, misalnya seperti ini. Jadi ini next 1, ini next custom 2. Kemudian kita kembali ke kode, pastikan yang dipilih custom 1 dulu ya, seperti ini kondisi awalnya. Nah, kita akan memunculkan tombol next ini ketika materinya tampil, ketika backdrop materi tampil. Sedangkan kalau kita jalankan dari awal, ini sudah muncul. Harusnya kan tidak. Harusnya muncul hanya ketika materi ini diklik. Maka kita harus mengkondisikan tombol next ini munculnya ketika materi ini diklik. Nah, maka di tombol next ini kita tambahkan event kejadiannya ya. When green flag click, ketika bendera hijau diklik, dia bagaimana? Dia tidak tampak ya. Maka kita pilih looks, kemudian kita pilih yang hide ya. Jadi ketika bendera hijau ini kita jalankan, dia tidak muncul dulu. Kapan munculnya? Ketika backdropnya dalam materi. Maka kita tambahkan event lagi, kita event when backdrop switch to materi. Nah, ini kita pilih when backdrop switch to materi, dia baru muncul look show ya. Jadi kalau kita lihat ketika kita di menu utama dia tidak muncul, ketika masuk ke materi dia muncul. Nah, di sini muncul tapi belum berubah warna ketika disorot. Nah, dia sudah muncul, maka kita akan buat perintahnya ketika dia disorot akan berubah warna. Perintah ini tentunya sama dengan yang lain ya. When backdrop switch to materi, dia muncul, kemudian kita kasih sekaligus di sini kita kasih kontrol ya, forever, kemudian kita kasih if apa, if sensing ya, kita pilih sensing, kemudian touching, mouse pointer, looks-nya switch custom to next 2 ya. Ini perintah untuk melakukan perubahan warna ketika disorot ya. Jangan lupa di bawahnya forever, kondisi awalnya adalah customnya adalah next 1, switch custom kita taruh di bawahnya forever next 1. Nah, jadi ketika backdrop materi tombolnya muncul, dan ketika dia tidak disentuh tampilannya adalah X1 ya, atau warna ini, kemudian ketika dia disentuh akan berubah ke next 2. Maka kita lihat, kita klik materinya, ketika kita sorot ya dia berhasil berubah ya ini. Nah, ini perintah untuk mengubah warna next. Nah, seharusnya selanjutnya ketika kita klik ya, ketika kita klik dia harus jalan ke materi 2. Maka yang harus kita lakukan adalah menambahkan event lagi, kejadian lagi, yaitu when this sprite click ya, kita pilih event when this sprite click ya, kita pilih switch backdrop ya, ketika sprite ini diklik kita pilih switch backdrop look ya, switch backdrop to ya, kemana materi 2 ya, pilihannya adalah materi 2. Kita juga bisa menggunakan next backdrop ya, karena berurutan, boleh menggunakan materi 2, boleh menggunakan next backdrop. Kalau ada beberapa halaman sekaligus kita pakai next backdrop saja nggak apa-apa. Oke, next backdrop ya. Sudah, kita coba cek ya, menu utama materi
ya. Ini ketika kita klik apakah pindah ke materi 2? Ya, harusnya ya. Atau klik lagi kita ke materi 3, ya, gitu ya. Karena tadi perintahnya adalah next backdrop. Nah, di materi 3 harusnya ini tombolnya nggak ada, karena kalau kita klik dia akan pindah ke backdrop yang lain, ke game. Harusnya kan tidak seperti itu ya. Jadi di materinya hanya ada 3 halaman, materi 1, materi 2, materi 3. Nah, biar pengguna tidak masuk ke menu yang lain, maka ini harus kita hilangkan saja. Berarti ketika di materi 3 tombol next-nya itu harus menghilang. Nah, maka kita tambahkan lagi event with when backdrop switch to materi 3 dia hilang, looks head ya. Oke, kita cek ya, 1 pindah ke 2, 2 pindah ke 3. Nah, 3 nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ini halaman terakhir ya. Nah, oke, sekarang selanjutnya adalah membuat tombol back. Nah, membuat tombol back itu artinya kita akan menambahkan tombol ke sebelah kiri dari materi 3 ke materi 2, materi 2 ke 1 ya. Nah, makanya sama ya, kita bisa menduplikat next ini, kita duplikat saja, duplikat, tapi kita kasih nama back. Nah, kemudian nanti arahnya kita balik ya. Kita lihat di custom ya, di custom ini arahnya kita balik. Oke, klik objeknya, flip. Nah, convert to vector sih, convert to vector ya, biar dia menjadi gambar, kemudian flip. Nah, ini back ya. Kemudian yang ini namanya kasih nama back 1. Kemudian ini adalah convert to vector ya, convert to vector untuk mengubah dia jadi gambar. Oke, biar menu ini muncul, klik, kemudian flip horizontal. Nah, kita kasih nama back 2 ya, jadi back 1, back 2. Nah, di sini sudah kita kasih nama back. Pastikan ini satu yang diklik biar warnanya sama. Kemudian kita ke kode. Nah, di sini tentunya kode-kode ini kan sudah ikut ke copy karena kita duplikat. Jadi antara next sama back kodenya sama. Nah, padahal kan posisi mereka itu beda. Ya, kita hapus saja yang ada di back. Kita coba kasih kode dari awal ya. Nah, jadi kita hanya mengcopy tombolnya saja, tidak mengcopy perintahnya atau kodenya. Nah, sekarang posisinya ada di materi 3. Nah, harusnya ketika di materi 3 tombol backnya kan muncul ya, kita tinggal tambahkan event when backdrop switch to materi 3 dia tidak tampak ya, ketika dia di materi 3 dia harusnya kan muncul ya, harusnya dia muncul, maka kita kasih looknya show. Oke, kalau kita jalankan materi ya, 1, 2, 3. Nah, semua posisinya di sini kita geser aja. Oke, kita geser ya, kurang seperti ini ya. Ya, kalau kita klik
Nah, dia jalan, oh ternyata di menu utama dia muncul. Harusnya di menu utama dia tidak muncul. Menu utama itu kan di awal sendiri. Nah, berarti kita harus memberikan event ya when green flag click, ketika bendera hijau diklik, looks-nya, tampilannya dia itu tidak kelihatan. Kita pilih yang hide. Oke, ya. Kalau kita jalankan, ya dia nggak kelihatan materi 1, materi 2, materi 3. Nah, materi 3 sudah kelihatan. Nah, ini sama. Harus kita buat perubahan warnanya dulu. Ya, ketika disorot, maka kita bisa menambahkan perintah-perintah yang tadi seperti di next, when backdrop switch materi 3 dia muncul, kemudian kita kasih kontrol forever, kita kasih if, kemudian look kita kasih sensingnya, touching, mouse pointer, dia looksnya switch backdrop to back 2, switch backdrop switch custom to back 2, kemudian kondisi awalnya kita pilih switch to back 1. Ya, ini untuk membuat perubahan warnanya. Materi next back. Nah, ketika kita sorot dia berubah warna. Oke, berhasil. Kemudian kita akan membuat ketika tombol ini diklik dia pindah ke backdrop 2 ya, maka kita kasih perintah lagi, kita kasih event when the spread click, ketika spread ini diklik, kemudian kita look switch backdrop to, nah berarti kan kedua dan 1 itu kan back ya, berarti kita pilih previous backdrop. Kita coba lihat, klik materi ya, 1, 2, masuk ke 3 bisa ke 2 bisa ke 1. Nah, harusnya di 1 ini dia tidak ada karena ini adalah halaman pertama, karena kalau mau back ya berarti backnya jadi nanti ke menu yang lain, maka harus kita hilangkan. Nah, maka kita kasih perintah untuk tidak muncul di materi 1. Kita kasih event when backdrop switch to materi 1 dia tidak muncul, look hide. Oke, coba kita lihat hasilnya. Materi ya, ini adalah halaman 1, maka tidak ada back, adanya next. Ketika kita klik next, oke, harusnya di halaman 2 dia itu muncul ya, harusnya di halaman 2 muncul, berarti kita tambahkan when backdrop switch to, kita kasih event lagi when backdrop switch to materi 2 dia muncul, look show. Ya, ini memang banyak perintah karena dia harus muncul dan tidak muncul ya. Kita lihat ketika klik materi 1 next, nah di materi 2 ini next back-nya muncul, nomor 3, kemudian 2, 1 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau di materi 2 otomatis next dan back-nya dia aktif ya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, nanti tugas kita hanya menambahkan tampilan-tampilan di sini ya. Materi 1 isinya apa, kemudian materi 2 isinya apa, materi 3 isinya apa. Nah, dan ini ketika tombol home-nya kita klik ya, dia sudah aktif otomatis ya. Oke, jadi hasil akhirnya adalah ketika kita klik materi
materi 1 ada tombol next ke materi 2, ada tombol next ke materi 3. Ya, karena ini halaman terakhir maka tidak ada tombolnya. Ketika kita di halaman 3 kita bisa kembali ke halaman 2, kita bisa kembali ke halaman 1. Nah, halaman 1 tidak ada karena ini adalah halaman pertama, maka tidak perlu back. Kalau di halaman 2 bisa ke 3 dan bisa ke 1. Ya. Baik, saya rasa itu untuk sesi ketiga pembuatan tombol next dan back. Semoga saudara dapat mengikuti. Terima kasih. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.